Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nah, balik lagi nih bersama saya, Putri Sukmana dari kelas BKI 5A. Gimana nih kabar teman-teman semua? Pada sehat kan? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, teman-teman, pasti tahu kan ya kalau saya udah balik lagi mau ngapain? Nah, pastinya saya akan membahas mengenai pertemuan yang telah dilaksanakan minggu kemarin pada mata kuliah Teknik Produksi Film. Nah, jadi teman-teman, pertama saya akan membahas mengenai bagaimana perkuliahannya, dan yang kedua saya akan membahas mengenai materi apa saja yang dijelaskan oleh kelompok keempat pada minggu kemarin. Nah, jadi teman-teman, minggu kemarin adalah bagian dari presentasi kelompok 4, yang mana kelompok 4 itu mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Membaca Realitas Melalui Kamera. Nah, jadi setelah semuanya selesai presentasi, setiap para anggota kelompoknya kemudian diadakan sesi tanya jawab. Nah, setelah diadakan sesi tanya jawab, kemudian kelompok 4 meresensi film yang berjudul My Idiot Brothers. Nah, setelah itu semua selesai, barulah bagian dari dosen pengampu untuk menyampaikan apa sih yang kurang dari makalah kelompok 4 ini dan apa saja yang harus direvisinya, seperti itu. Nah, setelah selesai semuanya dilakukan, kemudian ada sesi foto bersama. Nah, setelah sesi foto bersama, lalu pulang. Yeay! Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 4. Nah, oke teman-teman, jadi judul materi dari kelompok 4 adalah Membaca Realitas Melalui Kamera. Nah, sekarang saya akan membahas materi yang ada di dalam makalah tersebut. Oke, jangan lupa disimak ya video berikut ini. Nah, jadi teman-teman, film dokumenter ini memiliki karakter tersendiri saat menonton. Nah, penonton ini bisa merasakan campuran antara serius dan rileks. Karena itu, produser dokumenter memiliki beberapa alternatif gaya seperti humoris, witty, satire atau sindiran, anekdot, serius, bahkan semi-serius. Nah, pilihan gaya ini disesuaikan dengan peristiwa dan dengan genre dokumenter yang dibuat. Nah, selanjutnya teman-teman, ada beberapa tipe-tipe dalam film dokumenter. Yang pertama, ada expository atau expository dokumentari. Jadi merupakan tipe yang paling konvensional teman-teman, dan tipe ini banyak digunakan, terutama dalam produksi televisi. Ciri khasnya adalah mode tertunggal yang disebut juga voice of God. Film ini menekankan narasi dan argumentasi logis. Contohnya seperti Cosmos dan Inside Job. Nah, yang kedua ada direct cinema atau observasional. Gaya ini menekankan pengambilan gambar alami dan spontan. Sutradara berperan sebagai pengamat yang mengikuti kejadian apa adanya tanpa banyak campur tangan. Contohnya seperti Primary tentang politik Amerika, terus Salesman dan Grey Gardens. Nah, teman-teman, tipe yang ketiga ada participatory atau interaktif dokumenter. Nah, tipe ini menampilkan sutradara yang ikut berinteraksi dengan subjek. Nah, sehingga penonton ini bisa melihat proses wawancara dan komunikasi secara langsung. Contohnya seperti Chronicles of a Summer, Snow, dan Slavky Flowers. Yang keempat ada puitis. Nah, tipe puitis ini menonjolkan keindahan visual dan ritme gambar. Jadi narasi ini tidak selalu dibutuhkan. Nah, makna muncul dari suasana dan penyuntingan. Contohnya seperti Baraka, Koya Aniktas, Katsi, dan Samsara. Nah, yang kelima ada reflektif dokumentari. Jadi ini menekankan subjektivitas pembuatan film. Alih-alih menampilkan fakta secara objektif, film ini menunjukkan opini, pengalaman personal, dan keterlibatan sutradara. Contohnya seperti Sermon Smart, Los Angeles Flies Itself, dan V for Faith. Selanjutnya teman-teman, ada beberapa tema-tema dalam film dokumenter. Nah, tema-tema dalam dokumenter ini bisa diangkat dari berbagai tema. Misalnya, yang pertama ada sosial. Jadi membahas isu masyarakat dan interaksi sosial. Contohnya seperti The Social Dilemma dan Hinemi Malala. Nah, yang kedua ada politik. Jadi mengungkap fenomena politik atau kebijakan. Contohnya seperti The Fog of War gitu. Nah, yang ketiga ada ekonomi. Jadi fokusnya ini pada dunia ekonomi dan bisnis. Contohnya seperti The Big Short
Enron the smartest guy in the room, dan equality for all. Nah, selanjutnya ada pendidikan. Jadi, ini menyoroti sistem pendidikan dan tantangannya. Contohnya seperti Waiting for Superman, Teach Us All, dan The First Years. Nah, selanjutnya ada sejarah, jadi menggali peristiwa masa lalu. Contohnya seperti The Civil War atau Ken Burns, They Shall Not Grow Old, dan Shoah. Nah, selanjutnya ada biografi, jadi cerita hidup tentang tokoh penting. Contohnya When You Be My Newborn, gitu. Dan film B.J. Habibie dan Ainun, gitu. Nah, tema selanjutnya ada tentang alam, jadi menampilkan keindahan dan fenomena alam. Contohnya seperti Planet Earth, Blue Planet, March of the Penguins, gitu. Nah, jadi teman-teman, film dokumenter ini tidak sekedar merekam fakta dengan berbagai gaya, tipe, dan tema. Jadi dokumenter ini bisa mendidik, menghibur, dan menyentuh emosi penonton. Selanjutnya teman-teman, saya akan membahas mengenai resensi film yang ditampilkan oleh kelompok 4. Jadi teman-teman, kelompok 4 ini menampilkan sebuah resensi film yang berjudul My Idiot Brother. Film ini diproduksi pada tahun 2014. Jadi ini merupakan film drama keluarga Indonesia yang disutradarai oleh Alyandra Panjipura dan diproduksi oleh Rapi Films. Nah, film ini dibintangi oleh Adila Fitri sebagai Angel, Ali Mesan sebagai Hendra, dan Renaldi Zulkarnain. Film ini adalah gambaran nyata tentang perjalanan batin menuju penerimaan diri, empati, dan kasih sayang dalam konteks keluarga. Nah, dalam perspektif bimbingan dan konseling, film ini mengajarkan pentingnya penerimaan diri dan orang lain. Nah, peran keluarga dan sekolah dalam membangun sikap empatik, terus nilai kemanusiaan dan pendidikan yang inklusif, serta relevansi film sebagai media pembelajaran emosional di sekolah. Nah, kisah Angel dan Hendra ini mengajarkan bahwa setiap individu ini, apapun terbatasnya, tetap memiliki nilai kemanusiaan yang harus dihargai. Nah, inilah makna sejati dari bimbingan konseling yang humanistik, yang membantu manusia memahami, menerima, dan juga mengasihi dirinya serta orang lain. Nah, jadi teman-teman, mungkin cukup sekian video yang dapat saya tampilkan. Semoga setelah video ini kalian lebih bisa memahami dunia film dokumenter ini dan semakin tertarik menonton serta menganalisis film ini. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak video saya kali ini ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.